Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi saubai az-zur. Orang yang mengaku-ngaku yang dia tidak ada padanya, yang tidak dia miliki. Ini adalah bagaikan orang menggunakan dua pakaian kepalsuan. Memang kepalsuan yang dilakukan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu di salah satu rumah Allah yang mana kita senantiasa memohon taufiknya, dimudahkan untuk meningkatkan ibadah, ketaatan kepada Allah, serta kita memohon kepada Allah dimudahkan dalam membersihkan hati kita sebagaimana yang senantiasa dimohon oleh Nabi SAW kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan kita memohon kepada Allah husnul khatimah. Bahasan kita masih kitab Manhaj As-Salaf fi Tazkiyatin Nufus, bab yang keempat, halaman 49 dari fasal yang kedua, bab ma jaa minan nahyi an tazkiyatin nafsi, bab larangan melakukan tazkiyatun nafs. Larangan melakukan tazkiyatun nafs. Apa yang dimaksud dalam bab ini? Ini akan dijelaskan oleh muallif. Karena tazkiyatun nafs ada yang mahmudah, yang terpuji, dan ada yang madhmumah, yang tercela. Ayat yang menjelaskan sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Nah, ini termasuk yang madhmumah. Yang madhmumah, tazkiyah yang madhmumah. Nah, ini akan dijelaskan oleh muallif, yaitu membanggakan diri, memuji dirinya, bahwasanya dia begini-begini, min ahli ta'ah, min ahli taqwa, atau semisalnya yang berujung kepada al-ujub, berujung kepada ujub, bangga-bangga diri. Adapun tazkiyah ini tazkiyah al-madhmumah, ya. Yang ini tazkiyah al-madhmumah. Adapun yang mahmudah, jadi tazkiyah ada yang mahmudah, ada yang madhmumah. Ini yang madhmumah. Adapun yang mahmudah akan dijelaskan pula oleh muallif, tazkiyah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yaqul al-muallif, qal ma jaa fi nahyi an tazkiyatin nafsi. Qala Allah Ta'ala, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau perhatikan, wahai Muhammad, kepada mereka yang mentazkiyah diri mereka? Yang dimaksud di sini al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud dan Nasara, mereka mentazkiyah diri mereka, membersihkan, mengatakan bahwasanya nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Bagaimana pada ayat Al-Maidah ayat yang ke-18, mereka mengatakan bahwasanya kami anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang lain mereka mengatakan lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara.
Tilka amaniyuhum. Di ayat yang lain, mereka mengatakan tidaklah masuk surga kecuali mereka yang dari al-Yahud dan Nasara. Nah ini yang Allah larang dalam ayat ini. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Wahai Muhammad, tidak akan kamu perhatikan kepada sekelompok mereka yang mentazkiyah diri mereka, membersihkan diri mereka, mensucikan diri mereka, tidak melakukan dosa, menganggapnya demikian, dan akan masuk surganya Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, balillahu yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila. Allah bantah, melainkan Allah lah yang membersihkan dari hamba-hamba yang dikehendaki. Wala yudlamuna fatila, dan manusia itu tidaklah dizalimi sedikit pun. Di antara yang dikatakan oleh ahlul ilmi, oleh As-Sa'di, dalam kitab itu disebutkan pula, disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum hadza ta'jibun minallahi li'ibadih. Ini suatu hal, maksudnya keajaiban Allah yang menyebutkan satu keajaiban yang dilihat pada hambanya. Wa taubikhun lilladzina yuzakkuna anfusahum minal yahud wan nasara. Dan merupakan menjelekkan atau menjelekkan mereka yang bersihkan hati mereka, sebagaimana al-Yahud wan Nasara, sebagaimana tadi dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 18 dan juga Al-Baqarah 111. Wa man naha nahwahum min kulli man zakka nafsahu bi amrin laysa fi. Dari siapa saja yang semisalnya, yang melakukan tazkiyah padahal dia tidak ada padanya. Artinya dia hanya mengaku-ngaku. Bahkan dikatakan oleh mujarrad da'wa la burhana 'alaiha. Hanya pengakuan-pengakuan, tidak ada bentuk ketaatan kepada Allah. Fahaulai wa innamal burhanu ma akhbara bihil Qur'anu fi qaulih. Melainkan bukti itu sebagaimana yang Allah berikan, kabarkan dalam Al-Qur'an. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini masih ucapan Sa'di, tidak dinukilkan di selengkapnya oleh muallif. Melainkan bukti itu sebagaimana yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an, bala man aslama wajhahu lillah, ialah mereka yang memasrahkan dirinya karena Allah, lillah, wa huwa muhsin, dan dia melakukan amalan-amalan kebaikan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka pahalanya di sisi Allah. Artinya apa? Siapa yang melakukan ketaatan. Nah, ini nanti tergolong tazkiyah mahmudah. Dengan melakukan ketaatan-ketaatan, baik menjaga sholat 5 waktunya, menjaga ibadah-ibadah yang lainnya, kewajiban-kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla. Falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fahaula'i humul ladzina zakkahumullah. Walihada qala balillahu yuzakki man yasha. Inilah mereka lah orang-orang yang dibersihkan, disucikan oleh Allah Azza wa Jalla karena melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Jadi ayat ini surat An-Nisa ayat 49. Ayat ini
membantah sekelompok manusia, hamba-hamba Allah yang hanya mengaku-ngaku melakukan ibadah tapi tidak dilakukannya. Sebagaimana sekelompok al-Yahud wan Nasara dan yang sejalan dengan mereka. Wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum. Pada ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian membersihkan, mensucikan diri kalian, karena dialah Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu siapa yang lebih takwa. Baik, bagian mungkin berdalil dengan ayat ini untuk tidak melakukan tazkiyatun nafs wa khata' ghalat. Ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh ahlul ilmi, ay la tamdahuha. Janganlah engkau memuji diri kalian. Sehingga apa? Sehingga ada ujub nantinya. Oh, ana sudah lakukan ini, ana qumtul lail, ana sallaitu kada, ana sumtu kada. Aku puasa sekian, aku begini, aku begini. Jadi menunjukkan dirinya begini. Oh, akulah yang paling takwa. Amma Nabi SAW ketika mengatakan hal ini, ada sebabnya. Ketika mengatakan ana a'lamukum billah wa atqakum lillah. Naam. Nabi SAW mengatakan hal itu dan bukan ucapan belaka. Ada bukti-buktinya. Demikian pula hal itu diucapkan untuk menjawab mereka yang mengatakan bahwasanya amalannya masih sedikit. Menganggap kurang dan yang lainnya dan yang lainnya. Nabi SAW jelaskan. Jadi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maksudnya adalah janganlah kalian membanggakan diri kalian, memuji diri kalian. Ana yang terbaik, ana yang demikian. Ana sudah melakukan ibadah begini-begini. Lah, dialah Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu. Makanya hendaknya amalan yang kita lakukan hendaknya disembunyikan. Supaya apa? Supaya tidak ujub. Supaya tidak ujub. Kemudian disebutkan hadis Nabi SAW. Hadis ini menguatkan penjelasan ahlul ilmi kaitan dengan ayat di atas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan sahih. Ma makna al-mutashabbi' bima lam yu'ta? Al-mutashabbi', mereka yang al-mutashabbi' itu istilahnya mereka yang ini menggambarkan seorang yang hadisnya sebetulnya panjang, saya bacakan dulu supaya tahu. Baik. Diriwayatkan disebutkan dari Fatimah, dari Asma, sungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innali dharrah. Wahai Rasulullah, aku memiliki madu. Maksudnya madu, madu bukan madu murni ya, bukan. Madu istri dari suaminya gitu loh. Maksudnya dia punya, suaminya punya istri dua gitu loh. Aku punya madu. Innali dharrah. Fahal alayya junahun ini in tashabba'tu min zawji ghairal ladhi yu'tini. Apakah berdosa aku jika aku menampakkan kepuasan dari istilahnya dari suamiku yang dia tidak ngasih aku. Dia tidak beriku tapi dia mengatakan aku sudah dikasih begini, sudah dikasih begini. Untuk apa? Supaya istri yang kedua cemburu, madunya cemburu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbaizur. Bahwasanya al-mutasyabbi', orang yang mengaku yang sesuatu yang dia tidak diberinya, bagaikan menggunakan dua baju azur, dua baju palsu. Hadal hadis hadal hadis dikatakan oleh al-imam ahlul ilmi, dikatakan oleh ahlul ilmi, makna al-mutakatsir bima laysa indah bi an yudhira anna indahu ma laysa indah yatakassar bidzalika indan nas wa yatazayyan bil batil. Dia mengatakan begini-begini, mengatakan punya ini, punya itu, tapi dia tidak punya apa-apa hakikatnya. Yatazayyan bil batil. Dia berhias dengan kebatilan, dengan dusta, kepalsuan. Fahuwa madhmumun. Wa qala Abu Ubaid, dikatakan oleh Abu Ubaid dan yang lainnya, alladhi yalbasu siyaba ahli zuhdi wal ibadati wal wara'i wa maqsuduhu an yudhiran nas annahu muttasifun bitilka sifa. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dikatakan oleh Abu Ubaid dan yang lainnya, mereka yang menggunakan pakaian-pakaian takwa, ahli zuhud, ahli ibadah, ya mungkin semacam kayak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah, pakai ini, padahal dia tidak memiliki sifat-sifat yang akhlak yang islami. Dia cuma menampakkan kepada manusia bahwasanya seakan-akan dia memiliki sifat-sifat yang demikian, menunjukkan kekhusyuan, zuhud, seakan-akan dia ahli ibadah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis itu. Wa qala akharuna, qala al-mutashabbi' ay mutazayyan bima laysa indah yatakassaru bidzalika wa yatazayyan bil batil. Al-mutashabbi', al-mutazayyin, yang menghiasi dirinya dengan kepalsuan. Artinya apa? Dia menghiasi dirinya dengan kebatilan, melakukan sesuatu yang dia tidak lakukannya, mengatakan sesuatu yang dia tidak juga melakukannya. Hadza mutasyabbi' bima lam yu'ta. Wa qala Baik. وقال لا ينبغي للمسلم أن يدعي ما ليس فيه ولا أن يتطهر بغير الحقيقة. Jadi tidak dibolehkan bagi muslim untuk istilahnya yadda'i ma laysa fi, mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ada padanya dan menampakkan yang bukan hakikatnya, kepalsuan intinya. Ini adalah kepalsuan. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai az-zur. Jadi hadis ini menguatkan apa yang disebutkan dengan ayat di atas. Kesimpulannya bahwasanya janganlah seorang menampakkan kepalsuan. Janganlah seorang menampakkan seakan-akan ahli ibadah padahal dia tidak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an Wahb ibn Munabbih rahimahullahu qala marra rajulun 'abidun 'ala rajulin 'abidin faqala ma lak qala ajibtu min fulan annahu kana qad balagha min ibadatihi wa malat bihi ad-dunya faqala bi ajal la ta'jab mimman tamilu bihi dunya walakin i'jab mimman istaqam.
Sebutkan dari Wahab bin Munabbih, suatu ketika seorang ahli ibadah melewati seorang yang ahli ibadah juga, sama-sama ahli ibadah. Kemudian satunya mengatakan kepada temannya satunya, "Malak, ada apa engkau ini?" Satunya mengatakan, "Ajibtu min fulan." Aku heran dengan fulan. Dia telah melakukan ibadah, maksudnya ibadahnya sudah cukup banyak. Namun dia malat bihid dunya. Dia condong kepada dunia. Kemudian yang satunya mengatakan dengan spontan, la ta'jab. Jangan kau kaget. Atas siapa saja yang condong kepada dunia. Namun kagumlah kepada mereka yang istiqomah. Kepada mereka yang istiqomah di atas ibadah. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Asar ini diriwayatkan atau nukilan ini dinukilkan dalam Hilyah At-Auliya wa fihi al-hath 'ala al-istiqamah. Yang mana di sini ada anjuran untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan sekali-kali condong kepada dunia al-faniyah. Jangan sekali-kali condong pada dunia al-faniyah. Wa qala at-Tabari rahimahullahu taala fi qawlihi alladhina yuzakkuna anfusahum minal yahud wa yubarri'unaha minadh dhunubi wa yutahhirunaha. Ini dinukilkan dalam tafsir at-Tabari, alladhina yuzakkuna anfusahum, tadi ayat An-Nisa ayat 49, yaitu adalah al-Yahud yang mana mereka mensucikan, menganggap mereka bersih dari dosa-dosa. Wa qala rahimahullahu inda qawlih fala tuzakku anfusakum yaqulu jalla thana'uh. Ini masih ucapan Tabari dalam tafsirnya. Fala tashhadu li anfusikum bi annaha zakiyatun bari'atun minadh dhunubi wal ma'asi. Jadi ini penjelasan yang tadi kaitan dengan firman Allah fala tuzakku anfusakum, surat An-Najm ayat 32. Apa makna janganlah engkau sucikan diri kalian, janganlah bersaksi bahwasanya kalian ini bersih dari dosa. Semua kullu bani Adam khata'un, kata Nabi SAW. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna fala tuzakku anfusakum di sini adalah menganggap dirinya yang paling bersih, yang paling suci, yang paling baik, yang paling tanpa ada al-asbab atau adillah syar'iyah. Tanpa ada bukti-bukti atau amalan-amalan yang dia lakukan. Hanya mengaku, al-mutasyabbi'. Hanya mengaku-ngaku saja. Ini yang al-mamnu'. Ini yang madhmum. Ini tazkiyah al-madhmumah. Tapi apabila seorang melakukan tazkiyah dengan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan, dengan puasa Senin Kamis, dengan amalan-amalan, dan dia menjaga amalan itu, amalannya karena Allah Azza wa Jalla. Dia menjaga, tidak mengatakan ana melakukan ini, ini dihindari. Maka ini adalah tazkiyah yang al-mahmudah. Wa qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, at-tazkiyatu lin-nafsi ala qismain. Tazkiyatun madhmumatun wa hiya al-madhu, wa tazkiyatun madhmumatun wa hiya tazkiyatun nafsi bit-ta'ati wal a'mali salihati wat taubati wal istighfar. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tazkiyatun nafsi itu ada dua. Dengan demikian kita menggabungkan ayat-ayat yang di sana Allah Azza wa Jalla jelaskan qad aflaha man zakkaha. Allah Azza wa Jalla mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung siapa yang membersihkan jiwanya dengan ketaatan-ketaatan, dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan memahami dengan betul firman Allah wala tuzakku anfusakum, maknanya apa?
tazkiyah yang sifatnya ujub, membanggakan dirinya, membanggakan keluarganya, membanggakan oh anak atau ini begini atau yang ujung-ujungnya ila at-takabbur, sombong, congkak. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, at-tazkiyah lin nafsi ala qismain. Tazkiyah an-nafs itu ada dua macam. Ada tazkiyatun madmumah wa hiyal madh. Tazkiyah yang tercela yaitu menginginkan pujian, memuji dirinya, ujub, bangga, yang ujungnya kepada kesombongan, kecongkakan. Wa tazkiyatun mahmudatun wa hiya tazkiyatun nafsi bitta'ah. Dan yang kedua adalah tazkiyah al-mahmudah, yang terpuji, yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan diri, mensucikan diri dengan ketaatan-ketaatan, dengan amalan-amalan yang soleh, dengan taubat, dengan istighfar, sebagaimana firman Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun alladzina yuzakkuna ay yuzakkuna anfusahum bitta'ah. Mereka yang membersihkan, melaksanakan zakat. Artinya apa di sini? Membersihkan jiwanya dengan ketaatan-ketaatan. Wa amma tazkiyatun nafsi bil madhi fa innaha la tajuz. Adapun membersihkan dirinya dengan memuji, dengan bangga, dengan ujub, fa innaha la tajuz. Maka yang demikian tidak dibolehkan. Akan dijelaskan oleh muallif nanti insyaallah di halaman 72 bab sebab-sebab bagaimana seorang bisa melakukan tazkiyatun nafs. Jadi kesimpulannya pada bab ini kesimpulannya tentang ayat firman Allah, fala tuzakku anfusakum. Maksudnya adalah janganlah kalian membersihkan diri kalian dengan membanggakan, dengan ujub, dengan congkak. Ini yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang dilarang dalam al-Islam. Sehingga kita memahami bagaimana hakikat tazkiyatun nafs sebagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada sedikit tambahan. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs pun menjelaskan bahwasanya macam-macam tazkiyah ada dua, ada yang madah, ada yang adzam, ada yang terpuji, ada yang tercela. Kemudian beliau mengatakan at-tazkiyah min haitsul umum. Jadi tazkiyatun nafs atau tazkiyah secara umumnya yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam syariat ada dua macam. Nau'un muharramun madhmumun. Ini lebih jelas sebetulnya penjelasannya, lebih enak dipahami. Macam yang pertama adalah yang diharamkan dan yang tercela, yaitu memuji, seorang yang memuji dirinya dengan ujub, dengan bangga. Ini diharamkan, ini tidak dibolehkan, sebagaimana firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. La ay tamdahuha wa tashkuruha wa tamannau bi a'malikum. Ini dikatakan oleh tafsir Ibnu Katsir. Wan na'tsani, yang kedua dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Adapun yang kedua, al-mamduhul muraghabu fi, yang dipuji, yaitu tazkiyatun nafsi bil a'mal salihah wa huwa an yuzakkil muslim nafsahu bi ta'atillah min al-i'tiqadi wal qawli wal amal. Yaitu seorang muslim membersihkan jiwanya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik masalah keyakinan, i'tiqad, amalan-amalan hati, al-khasyah, al-khawf, al-raja, dan yang lainnya, al-ikhlas, at-tawakkal, al-inabah, at-taubah. Kemudian juga bisa ucapan dengan lisan, zikrullah azza wa jal, qiraatul Quran,
amar ma'ruf nahi munkar, wal amal, demikian pula dengan amalan-amalan, amalan ketaatan, amalan sholat, amalan ibadah yang lainnya, amalan-amalan anggota badan. Qal fa'idan at-tazkiyatul maqsuda huna. Jadi tazkiyah al-maqsuda maksudnya yang dalam bukunya ini adalah tazkiyatun nafas, yaitu yang kembali kepada amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang diikhlaskan karena Allah, amalan-amalan yang sesuai tuntunan Nabi SAW. Ini kesimpulan pada bab yang keempat ini tentang at-tazkiyah al-mahmuda wa at-tazkiyah al-madhmuma. Fihi fawaid. Kemudian muallif menjelaskan beberapa fawaid. Al-faidah al-ula an-nahyu an tazkiyatin nafsi bil madhi wa thana aw at-tanzih laha min al-ma'ayib wa dhunub. Faedah yang pertama adalah larangan melakukan tazkiyatun nafs dengan memuji dirinya, membanggakan dirinya dengan ujub. Awit tanzih, atau mensucikannya bahwasanya dia tidak memiliki aib, tidak memiliki dosa. Wa hadza manhiyun an. Hadza manhiyun an. Ini yang tercela. Ini yang tidak dibolehkan. Kullun nas, setiap kita memiliki aib, setiap kita memiliki dzunub. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Maha penerima taubat, sehingga kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah, taubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Al-faidah ats-tsaniyah, dhammul yahud wa man syabahahum fi tabri'ati nufusihim minal masawi wal atham. Tercelanya al-Yahud dan yang sejalan dengan mereka, fi tabri'ati nufusihim minal masawi, yang menganggap mereka ini bersih dari kesalahan dan dosa-dosa. Sebagaimana tadi dikatakan, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Mereka menganggap demikian. Dan mereka mengatakan pula nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Padahal mereka yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Al-faidah al-thalitha, dham man zakka nafsahu bi amrin laysa fi. Tercelanya seorang yang membersihkan, mensucikan dirinya padahal dia tidak melakukannya. Maksudnya dia tidak melakukan, hanya pengakuan saja. Sebagaimana tadi Nabi SAW mengatakan al-mutasyabbi bima lam yu'ta. Dalam lafaz yang lain, al-mutasyabbi bima lam yanal kalabisi thawbizzur. Al-rabi'ah, al-faedah yang keempat, ma'rifatul farqi bainat tazkiyatil mahmudati wat tazkiyatil madhmumati. Mengetahui perbedaan antara tazkiyah al-mahmudah yang terpuji dan tazkiyah yang tercela. Sekali lagi, tazkiyah yang terpuji adalah tazkiyah dengan amalan-amalan ketaatan yang diikhlaskan karena Allah sesuai tuntunan Nabi SAW. Dengan amalan-amalan soleh, dengan istighfar, dengan taubah. Adapun tazkiyah al-madhmumah adalah membersihkan dirinya bahwasanya dia yang paling. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan, dalam hal ini juga ada pada sebagian penulis, kadang ada sebagian penulis dalam sebuah buku mengatakan di mukadimahnya bahwasanya kalian tidak akan menjumpai kecuali dalam tulisan ini. Nah, itu juga ada syai' min dalik. Ada sesuatu yang ujub di dalamnya. Wahadalah yang bagi, wahadalah ya juz. Bahwasanya tulisan ini satu-satunya tulisan yang menjelaskan tentang, nah itu dikatakan pula oleh ahlul ilmi yang demikian baiknya dihindari. Karena ini ada tazkiyah, ada madah kepada dirinya, membanggakan kepada dirinya. Al-faidah al-khamisah, al-hadar min al-ujubi wa madhin nafsi
Faedah yang kelima, hati-hati dari sifat ujub. Sifat ujub itu adalah membanggakan diri. Ana begini, ana. Wa madhin nafsi, dan memuji dirinya. Al-faedah as-sadisa, al-abdu ma'murun bimujahadati nafsihi wa taharatiha min masawi al-akhlaqi wal amali la bit-taghyir biha wal timasil a'dharil madhmumati laha. Hamba itu al-mu'min, al-mu'minah, al-muslim, al-muslimah diperintahkan untuk mujahadat nafsihi. Istilahnya sungguh-sungguh dalam melakukan latihan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Melatih dirinya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela dan amalan-amalan yang jelek. Artinya apa? Menjauhkan dari sifat-sifat yang demikian, menghiasinya dengan sifat-sifat yang akhlak-akhlak yang baik dan amalan-amalan yang baik. La bit-taghyir biha, jangan cuman tertipu. Artinya tertipu dengan ucapan manis tapi tidak ada buktinya. Wal timasil adar, dan mencari-cari alasan-alasan. Jadi kita diperintahkan untuk mujahadatun nafs, melawan jiwa kita, atau istilahnya sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, membersihkan dari segala kesyirikan, akhlak yang tercela, amalan-amalan yang mungkar, dan kita hiasi dengan ketauhidan, kita hiasi dengan akhlak yang baik, kita hiasi dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini yang diperintahkan. Ini termasuk tazkiyah al-mahmudah. Kemudian yang terakhir, as-sabi'ah, al-ajab yakunu mimman tahhara qalbahu wa jawarihahu min masawil akhlaqi wa hallaha bididdiha, la mimman dannasaha bil athami aw madhiha bima laysa fiha aw barra'aha mimma huwa fiha. Al-ajab, kekaguman, itu bagi mereka yang membersihkan hatinya, jiwanya, anggota badannya dari akhlak-akhlak yang tercela, amalan-amalan yang tercela, dan menghiasinya dengan amalan-amalan yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. La mimman dan nasaha, bukan kepada mereka yang menghinakan atau melakukan dosa-dosa ataupun memuji dirinya yang dia tidak layak atau tidak ada padanya, dan menghiasinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Ini tadi diambil dari hadis Nabi SAW. Al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi saubai az-zur. Orang yang mengaku-ngaku yang dia tidak ada padanya, yang tidak dia miliki, ini adalah bagaikan orang menggunakan dua pakaian kepalsuan. Memang palsuan yang dilakukan. Dan dalam menjalani kehidupan di dunia, kadang-kadang kita jumpai jenis manusia yang demikian. Hendaknya kita jauhi, hendaknya kita nasihati. Kemudian selanjutnya, bab yang selanjutnya di sini sedikit saya sampaikan tentang hakikatun nafs. Di sini al-muallif menyebutkan setelah bab ini, dia jelaskan bab tentang hakikat nafsu itu bagaimana. Sebelum dijelaskan tentang ayat-ayat dan hadis Nabi SAW, serta ucapan ahlul ilmi, di sini al-muallif menukilkan ucapan Syekhul Islam, Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin tentang an-nafsu. An-nafs dalam Al-Quran itu ada 3. Nafsul mutmainnah, kemudian ada nafs ammaratun bisu, dan ada nafs lawamah. Ini sebelum dijelaskan tentang hakikat atau ayat-ayat dan hadis Nabi SAW, dijelaskan dulu hakikat an-nafs. Al-Quran membagi an-nafs itu ada 3. Dan masing-masing memiliki tanda-tandanya. Dan ini penting untuk kita ketahui.
Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wan nufusul lati ja'at fil Qur'ani wusifat bi thalathati awsafin. Jiwa an-nafs yang disebutkan dalam Al-Qur'an memiliki 3 sifat. Bukan ada 3 di dalamnya ya. Memang sebagian pendapat qalil bahwasanya pada jiwa manusia itu ada tiga nafsu gitu. Lah, hakikatnya satu tapi tergantung bagaimana. Satu tapi memiliki sifat-sifat nantinya. Oh, kalau begitu sifatnya begini. Ini yang baik akan menjadi demikian. Bukan 3, bukan ada 3 di dalam dirinya ada 3 lah. Hunaka man qala lakin laisa bisahih. Qal al-awwalu an-nafsul mutmainnah. Liqaulihi ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang tenang ketika menghadap Allah Azza wa Jal dengan amalan-amalan ketaatan-ketaatan sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Allah akan mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada pemiliknya dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kebalikannya, kebalikan nafsul mutmainnah, yaitu an-nafsul ammaratu bisu. Nafsu yang selalu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Sebagaimana dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak membersihkan jiwaku, diriku, sesungguhnya an-nafs itu senantiasa mengajak kepada kejelekan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi al-mutmainnah dengan ammarah bisu ini berlawanan. Al-mutmainnah senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kejelekan. Sedangkan ammarah bisu mengajak kepada kejelekan, mencegah dari kebaikan. Adapun yang ketiga adalah an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Sumpah dengan jiwa yang al-lawwamah, yang senantiasa mencela. Dikatakan di sini oleh Ibnu Utsaimin, masih nukilannya Ibnu Utsaimin, as-shawab anna al-lawwama wasfun lin-nafsaini jami'an. Jadi al-lawwamah di sini adalah satu sifat yang ada pada 2 nafs tadi itu, baik itu mutmainnah atau ammarah bisu. Dikatakan di sini oleh muallif, oleh Ibnu Utsaimin, bahwasanya wasfun annaha wasfun lin-nafsaini jami'an. Fal ammaratu bisu talumuka wal mutmainnatu talumuka. Ammarah bisu itu akan mencela. Mencela manusia itu kalau dia melakukan kebaikan. Kenapa engkau melakukan kebaikan? Jadi ada bisikan-bisikan. Dan kenapa kau tinggalkan kejelekan? Ini al-lawwamah. Wal mutmainnah juga demikian. Al-mutmainnah itu mencela. Kenapa engkau lakukan kejelekan? Kenapa engkau tinggalkan kebaikan? Ini al-lawwamah. Dan kadang manusia banyak tersifati dengan yang ketiga ini. Kadang-kadang demikian, dibisik oleh syaitan demikian. Dan yang paling bagus menjelaskan tentang hal ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini ada nukilan sedikit ucapan Ibnu Qayyim.
Eh, dikatakan di sini qala Ibnul Qayyim, suatu ketika, ini masih sebagian nukilan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim punya kitab Ighathul Lahfan. Di sana dijelaskan dalam kitab Ighathul Lahfan itu tentang bagaimana tipu daya syaitan dalam menyesatkan hambanya. Dijelaskan di sana tentang an-nafs. Tiga ini ada. Ibnul Qayyim mengatakan, qultu li Syekhul Islam Ibn Taimiyah, suatu ketika aku mengatakan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kepada gurunya, perumpamaan afatun nafsi, perumpamaan penyakit jiwa atau nafas itu apa saja? Atau bagaikan, ya, perumpamaan penyakit an-nafas itu bagaikan hayat, ular atau aqarib atau kalajengking yang melewati melalui jalannya musafir. Orang yang hendak melakukan safar, perjalanan, ada ular atau akrab kalajengking yang melewatinya. Fa in aqbala ala taftisyit tariqi anha wa ishtighali biqatliha in qata' wa illam yumakkinuhu as-safar qat wa lam yumakkinu as-safar qat. Kalau dia mencarinya, mengejarnya, berupaya untuk membunuhnya dengan mencarinya, bahkan sampai ke semak-semak dia cari, dia tidak akan bisa menjalankan perjalanan, meneruskan perjalanan. Wal takun himmatukal masir wal i'rad anha. Hendaknya engkau jangan pedulikan gitu loh. Lewat saja. Jangan ditoleh. Fa idza arada laka fiha ma ya'uq 'anil masir faqtulhu. Kalau dia menghalangimu dalam perjalananmu, bunuh. Kemudian lanjutkan perjalanan. Artinya apa? Jangan disibukkan dengan hal itu. Jangan disibukkan oleh hal itu. Karena kalau kita disibukkan, nah ini kadang-kadang manusia ini ada penasarannya, suka penasaran, kepingin tahu, kepingin nyoba, kepingin ini. Kadang anak-anak muda kepingin tahu ini bagaimana. Dari yang kecil, kepingin dicoba, merokok atau apa. Coba dulu, kepingin tahu apa sih. Nah itu ditepis di awal waktu. Dari awal itu ditepis dulu. Semua yang menyimpang ditepis. Jangan kepingin tahu, padahal itu maksiat, padahal itu suatu hal yang mungkar gitu loh. Kalau ditepis di awal waktu, insya Allah dia akan mudah untuk menghindarinya. Tapi kalau dia kepingin tahu, kemudian nasallallahu alaihi berapa banyak mereka yang terjerumus, anak-anak muda, kepada waliyadzubillah sabu atau yang semisalnya. Karena apa? Coba. Kena nasallallahu alaihi. Dan juga faktor teman, waliyadzubillah. Teman ini sangat pengaruh sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Dalam pepatah dikatakan as-sahibu sahib. Dalam pepatah Arab dikatakan as-sahib sahib. Teman itu akan menarik, mengajak. Kalau baik dia akan mengajak kepada kebaikan, kalau jelek kepada kejelekan. Jadi sekali-kali jangan kita kemudian penasaran kepada suatu hal yang memang sudah kita dilarang untuk. Makanya dalam idza nahaitukum anhu fantahu. Nabi SAW mengatakan idza nahaitukum anhu fantahu. Tidak ada mengatakan Pak tuminu fantahu mastata'tum, tidak ada mastata'tum. Beda dengan perintah wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Sebagian ahlul ilmi mengatakan karena perintah itu membutuhkan suatu amalan, suatu perbuatan. Sehingga lakukan semampunya. Tapi kalau an-nahi hakikatnya semua mampu menghindari yang namanya maksiat, yang namanya kesyirikan, yang namanya tidak ada yang tidak mampu, semua mampu. Tinggal memohon taufik Allah Azza wa Jalla dalam hal ini. Jadi di sini kesimpulannya dikatakan oleh Ibnul Qayyim ketika disampaikan kepada Syekhul Islam demikian, kemudian Syekhul Islam mengatakan perumpamaan itu baik sekali, sehingga ketika kita melakukan suatu
ya dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ada sesuatu yang mengusik, jangan kepingin untuk sesuatu yang mengusik, baik itu suatu hal yang maksiat, langsung ditepis di awal waktu, di awal pertama kali, supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepadanya, dan musibah yang banyak ada di Syawal, kadang-kadang ketika kita buka sesuatu, kadang ada iklan. Nah, itu kadang ada yang penasaran, kepingin lihat, ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang membolak-balikkan hati, agar hati kita dikuatkan di atas keimanan dan diwafatkan di atas keimanan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Insyaallah bahasan ini kita lanjutkan bab ma jaa fi haqiqatin nafs. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang tentang ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ucapan ahlul ilmi fi dzalik. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.